Hai guys, assalamualaikum. Salam jumpa lagi di channel kami Cuprit. Selamat pagi menjelang siang guys. Nah, kali ini aku berada di depan dapur tumpang sari pisang dan terong sangat menguntungkan. Nah, kali ini terongku memang tanamannya itu di bawah naungan, yaitu tanaman pisang ya, pisang barlin guys. Nah, pisang barlinku ini mulai di sini ya. Ini waktunya pemangkasan juga. Nah, ini sangat-sangat menguntungkan. Nah, ini harus di jantung pisangnya. Kalau sudah seperti ini harus dipangkas ya. Jadi intinya itu di perawatan. Tumpang sari yang namanya pisang dan terong itu sangat menguntungkan. Itu kita itu perlu tahu ya, gimana kok bisa menguntungkan. Nah, itu dari segi kita berpikir kok bisa menguntungkan. Ada di atasnya ada pisang, di bawahnya ada yang namanya tanaman terong. Nah, dari segi itu kita itu tahu, atau kita memang perlu pembelajaran cara-caranya gimana ya dirawat. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalau di tanaman terong memang juga perlu sinar matahari guys. Dan kemudian kalau ada daun pisang, pisangnya di atas seperti ini, terus yang sudah tua tidak layak, itu perlu dipangkas biar sama-sama menguntungkan. Karena apa? Karena yang di atas yang kurang sinar matahari kayak seperti ini nih ya, perlu dikurangi daunnya ya. Jadi sama-sama menguntungkan gitu loh maksud saya. Jadi pemanfaatan lahan sempit, contohnya di terong, terus di pisang itu kan sempit lokasinya segini, tapi dari segi hasil alhamdulillah. Contoh di sini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini juga ada pisang. Di sebelahnya juga ada namanya pepaya seperti ini ya, teman-teman. Juga ada sayur bayam. Nah, bayam pun tanaman bayam itu sayur ya, guys. Jadi ini kalau aku udah ada bunganya, mungkin ya teman-teman bisa disisakan, misalkan tua itu maksud saya kering, bisa untuk bibit. Kalau enggak itu tak pruning. Nah, kalau di pruning seperti ini nanti sayurnya bisa untuk sayur pecel, bisa untuk sayur bening dan lain-lain. Nah, ini maksud saya tumbuh lagi di pruning seperti ini ya. Nah, perawatannya maksud saya seperti ini. Jadi secara tumpang sari itu maksud saya, kalau pisang daunnya pisang itu menaungi di bawahnya terong, itu harus dipangkas teman-teman, biar sama-sama menguntungkan, sama-sama menghasilkan. Nah, kalau seperti ini, nah seperti ini kita itu lihat akan kelihatan yaitu terang. Jadi sama-sama kena sinar matahari. Terus ini guys, ini enggak tak buang, ini buat makanannya si domba kambing, oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pemanfaatan lahan sempit itu memang sangat-sangat diperlukan karena lokasinya sempit tapi menghasilkan beberapa macam sayuran. Contoh yang di sini ya, ada sayur kenikir juga, ada bayam, ada terong, beberapa macam sayuran. Kemudian yang namanya pisang guys. Pisang itu kalau seperti ini bagi aku tuh kurang layak. Kalau daunnya mengkeret, daunnya seperti ini, berarti ini kurang bagus. Itu perlu pemangkasan ya. Nah, terus ini jangan dibuang, taruh sini aja buat pupuk. Nanti kalau membusuk jadi pupuk. Jadi perawatannya seperti ini ya. Jadi sistemnya itu kita itu harus selektif ya. Contoh di tanaman pisang seperti ini ya. Kenapa kok sangat menguntungkan ya? Karena kita telaten, kemudian cara-caranya itu diperhatikan, tidak asal menanam aja gitu loh. Jadi kalau seperti ini bayamku sudah mulai berbunga. Nah, ini kalau memang pengen yang muda lagi itu tak pangkas. Nanti dipangkas kan sunggulan lagi gitu loh teman-teman. Nah, diginikan seperti itu. Nah, itu contoh-contoh kalau di tanaman tumpang sari ya teman-teman ya. Kalau tanaman tumpang sari seperti ini, jadi enak. Nanti ini
bisa berbunga lagi, daunnya itu tumbuh lagi, terus tambah seger-seger gitu ya kalau di sayur gitu ya teman-teman. Terus kalau ada daun ini singkong yang menguning juga saya buang. Jadi perawatan di bidang tumpang sari itu seperti ini ya teman-teman ya, memang harus telaten. Jadi kita itu kalau di kebun itu pengennya itu enggak diem aja, diperhatikan mana yang kurang terkontrol, terus mana yang kurang bagus, itu kita perlu yaitu kita rawat gitu loh. Loh, terang toh, keadaannya itu terang, rapi, kemudian akan menghasilkan terongnya bisa berbuah lebat lagi karena kena sinar matahari ya. Kalau ada naungan yang namanya pisang mengarah ke sini itu karena di bawah pisang otomatis daun pisangnya yang sudah tua dibuang, yang nggak layak dibuang itu ya teman-teman ya. Tidak hanya di situ aja, kalau di tanaman sini misalkan menaungi daun singkong ya ini dikurangi gitu ya, jadi sama-sama menguntungkan. Intinya tumpang sari itu pengennya hasilnya double, jadi tidak hanya satu macam gitu loh. Tumpang sari sangat menguntungkan ya itu tadi, aku itu kalau tanam guys senengnya itu campur-campur ya, karena lahannya sempit. Kalau lahannya luas kita tanam langsung satu petak singkong, satu petak pisang, tapi saya tuh enggak, karena ini pemanfaatan lahan sempit di depan samping rumah, yaitu saya tanami beberapa macam sayuran, terutama yaitu tumpang sari di pisang dan terong tadi gitu loh. Jadi kayak seperti ini, misalkan ada rumput atau gulma itu ya perlu kita itu membersihkan agar apa, yang namanya singkong pun juga akan nantinya itu berbuah gitu loh, maksudnya berumbi besar. Karena di sekitaran ini ya teman-teman ya, di bawah pisang juga ini itu kalau nggak terganggu gulma teman-teman ya, itu akan namanya si pohong itu juga akan itu besar-besar gitu loh ya. Jadi ini juga ada durian gitu, duriannya itu berkaki 3 ini ya, montong ini ya. Alhamdulillah sudah ada perkembangan segini ya. Jadi teman-teman mungkin beberapa kali saya sharing-sharing di dalam perkebunan, tapi kebun sayur mayur dan buah-buahan terutama ya di tumpang sari seperti ini, contoh-contoh ya teman-teman ya. Nih kalau yang di sini itu juga ada, di sini itu kalau dibilang juga tumpang sari loh guys. Ini ada alpukat, kemudian di sini ada jagung, di situ ada rumput gajah. Di sini juga ini guys, ini jerukku jadi Java juga ya, seperti ini. Wow, di sini aja udah ada buahnya seperti ini, lumayan loh. Jadi kita itu loh, ini singkongku semar besar juga ya. Dan ini ya seperti ini. Ini juga kalau secara tumpang sari, contoh-contoh tidak hanya di terong dan pisang aja, tapi kalau di tanaman lain pun maksud saya itu kalau dibersihkan terus dirawat, dikasih pupuk, itu akan pohonnya segede ini loh guys. Nah ini kalau dijebol besar-besar nanti umbinya, mantep banget itu. Nah ini jadi saya perawatan walaupun di singkong seperti ini, kalau sudah pohonnya seperti ini yang tua itu wajib kita buang teman-teman ya. Jadi intinya juga di perawatan tanaman alpukat pun juga seperti itu gitu loh. Jadi yang penting tuh kalau di kebun itu harus istilahnya itu nggak meneng guys, telaten pokoknya. Telatennya gimana ya, terampil. Mana ada gulma kita siangi, mana ada yang namanya ini ya rumput, ini ya wajib dibuang.
tidak hanya diem aja. Jadi makanya dibilang apa, sangat menguntungkan karena sama-sama bisa berbuah. Maksud saya itu loh yang menguntungkan, itu cuma itunya. Kalau kita biarkan salah satunya menguntungkan, satunya tidak, karena apa, kurang terawat gitu loh. Jadi intinya pemanfaatan lahan sempit tadi untuk tumpang sari di tanaman apa tadi, terong, pisang, itu sangat menguntungkan ya. Itu tadi ya teman-teman ya. Jadi ini wajib dibuang ya, seperti ini. Di terong pun juga seperti itu teman-teman. Jadi lokasinya itu enggak luas. Nah itu di pepaya itu ada yang kuning teman-teman, perlu itu dibuang juga itu. Nah ini di pepaya ini teman-teman, di pepaya ini ya. Jadi lumayan nih ya, besar. Nah ini di pepaya ini seperti ini teman-teman. Nah ini. Nah kita itu wajib mengurangi daun juga. Kalau seperti ini ya tak buang. Nah ini tidak saya buang, tapi saya kasihkan untuk makanan domba kambing ya teman-teman ya. Dapat tak gini lumayan ini teman-teman. Nah ngiras pantes golek pakan guys. Nah ini lumayan ya, bentar aja udah tak perangkul. Nah seperti ini ya, di tumpang sari tadi pisang dan terong sangat menguntungkan gitu ya. Makasih ya teman-teman sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye bye.